Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Grayson Channel. Dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas requestan dari Bli Putu Agus, minta dibahas untuk XRP. Sama satu lagi kita akan bahas Kok Inu ya, dari Bang Satria. Oke, dua koin ini, XRP dan Kok Inu. Pembahasan kita mulai dulu dari XRP. Hari ini XRP diperdagangkan di kisaran level 8.500 rupiah. Dimana XRP ini kalau kita lihat dari chart setahun ini, dia sideways saja teman-teman, naik 15% ya. Dari sebelumnya diperdagangkan di kisaran level 6.600 sampai dengan 8.500 rupiah. XRP sendiri adalah salah satu platform yang banyak banget mendapatkan kerjasama dengan institusi besar ya, khususnya ya dari Ripple ya, induk perusahaannya sendiri itu banyak kerjasama sama perusahaan perbankan, asuransi guna untuk mendapatkan kontribusi atau keuntungan, kemudahan transaksi yang lebih cepat, lebih murah. Teman-teman, XRP sudah menjadi pilihan sejak beberapa tahun terakhir oleh para institusi besar ini, dan sekarang XRP sendiri itu sedang mencoba untuk mengembangkan, mereka punya kegunaan dari blockchain-nya ini ya, supaya bisa mendapatkan lebih banyak lagi untuk adopsi dari para institusi besar. Nah, berhubungan sama kasus dengan SEC kemarin, Ripple kan sudah dinyatakan menang ya teman-teman. Di bulan Juli 2023, Ripple sudah menang dari pengadilan. Tapi Ripple ini masih kena kayak denda gitu. Ada hukuman denda perdata sebanyak 876,3 juta US dollar. Dan ada tambahan lagi sebanyak jumlah yang sama, teman-teman, dalam disgorgement. Dan ada bunga lagi tambahan sebanyak 198 juta US dollar. Dan di total itu hampir 2 miliar US dollar. Jadi banyak banget denda yang dibebankan kepada Ripple XRP ya, meskipun dia sudah dinyatakan menang dengan pengadilan melawan SEC. Nah, saat ini itu ada semacam antisipasi, teman-teman. Sekarang SEC diperkirakan akan mengajukan komentarnya tentang posisi Ripple pada hari Senin 6 Mei, which is hari ini video ini dibuat. Pakar pasar berspekulasi bahwa SEC kemungkinan akan bertahan dalam mengejar disgorgement dengan pemerintah hukum membatasi Ripple dari terlibat dalam penjualan institusional XRP lebih lanjut. Selain itu, pada hari Senin 29 April, SEC juga mengajukan penentangan terhadap mosi Ripple yang menyerang materi ahli baru SEC. Jadi kasus dari Ripple masih panas, masih berlangsung, meskipun dari Ripple sendiri sudah dinyatakan bukan sekuritas ya, XRP bukan sekuritas, dan mereka tidak menjual aset sekuritas yang tidak terdaftar. Jadi harusnya sih dengan mendapatkan kesepakatan keputusan pengadilan tersebut ya, Ripple harusnya bebas ya, tapi ternyata SEC tidak semudah itu melepaskan XRP atau Ripple. Kemudian ada isu-isu nih teman-teman, BlackRock CEO sekarang lagi dalam tesis ya, membuka kemungkinan untuk adanya XRP ETF. Wah, manajer terbesar saat ini ya BlackRock teman-teman itu dikabarkan sedang mengincar produk ETF terbaru, yaitu XRP ETF yang sedang dalam pengkajian. Jadi masih akan coba dikaji seperti apa peluang dan juga kira-kira apakah minat dari para investor terhadap sebuah produk saham berupa ETF ini, yang mana XRP akan menjadi underlayingnya ya, apakah bakal menarik atau enggak. Namun ini masih sedang dibicarakan, masih coba diajak nih beberapa partner-partner seperti dari Van Buren Capital. Jadi diajak discuss sama BlackRock teman-teman, kira-kira apakah layak atau enggak, atau menarik atau tidak XRP ini kalau dijadikan produk ETF gitu. Kalau ini jadi, tentu saja ini bisa menjadi narasi yang bagus buat XRP ke depan. Harga XRP siap melejit ke angkasa saat Ripple selami ruang stablecoin senilai 150 miliar US dollar. Ini berita terbaru juga yang datang dari Ripple, teman-teman.
Sebuah langkah berani menimbulkan guncangan di sektor kripto. Ripple bersiap membuat langkah masuk besar ke area stablecoin. Rencana strategis ini melibatkan peluncuran stablecoin yang didukung oleh dolar AS, yang mana Ripple berniat untuk bikin salah satu pesaing dari USDC dan juga USDC. Jadi tujuannya untuk mengukir pangsa pasar yang signifikan yang didominasi berat oleh Tether dan juga USDC. Wow, luar biasa banget ambisi yang dimiliki oleh Ripple ini ya, inisiatif yang mereka lakukan. Ripple bersaing ke pasar stablecoin dengan modal 150 miliar US dollar. Usaha Ripple ke pasar stablecoin dinilai bukan hanya tentang kompetisi, namun juga bukti visi perusahaan sebagai mata uang digital ke depannya, dalam pengembangan mata uang digital ke depannya. Oke, kita lanjutkan. Apakah nanti XRP bakalan mampu meluncurkan stablecoin mereka yang tentunya menarik untuk kita lihat seperti apa mekanismenya. Apakah sama-sama aja seperti stablecoin yang lain atau bagaimana? Itu sih dari berita-berita terbaru tentang XRP. Masih berjalan ya untuk kasusnya sama SEC. Ada beberapa denda yang harus dibayar oleh XRP. Nominalnya sangat-sangat besar teman-teman. Jadi kita akan lihat bagaimana perkembangan dari XRP ke depannya. Itu sih so far untuk tokenomiknya atau untuk alokasi koinnya saat ini maksimum supply XRP masih di 100 miliar. Sementara yang beredar di market sudah sebanyak 55% teman-teman dari total XRP yang ada. Kalau secara pergerakan chart ya, kita perhatikan XRP ini cenderung stabil, bergerak uptrend teman-teman. Cuman di sini aku agak sedikit garis bawahi. Sebab pergerakan XRP ini belakangan dia ada kecenderungan lebih lemah daripada tren sebelumnya. Kalau teman-teman perhatikan sejak Juni 2022 pergerakan XRP itu terus naik secara konsisten, meskipun naiknya nggak signifikan ya, tapi konsisten. Sampai akhirnya dia drop dari trend line yang terbentuk di sini, teman-teman, yang mengindikasikan bahwa XRP ini ada semacam pelemahan terjadi. Dan ini didukung oleh volume smart money yang cenderung kecil. Smart money cukup berperan sih dalam kenaikan harga teman-teman, dan saat ini sih volume perdagangannya masih bagus, namun smart money-nya aja yang kecil. Nah, XRP kita lihat di sini ada semacam penurunan drop, dan kita berekspektasi kalau XRP akan kembali balik ke dalam ascending channel-nya dengan batasan yang harus dia lampaui atau resistance yang harus dilampaui yaitu di kisaran 0,57 dolar. Kalau berhasil tembus dari level tersebut, maka XRP akan balik lagi ke ke ascending channel-nya dan kemungkinan masih bisa dalam tren yang uptrend kembali teman-teman. Apalagi ada sentimen-sentimen positif seperti yang kita sudah lihat beritanya tadi ya. XRP all time high-nya sekitar 1,8 dolar, nggak tinggi-tinggi banget. Saya rasa ini achievable banget buat XRP. Let's say kalau trennya cenderung bagus teman-teman. Jadi untuk saat ini XRP masih cukup menarik ya, meskipun memang membutuhkan beberapa indikasi-indikasi positif lebih lanjut. RSI kelihatan di sini ada indikator atau indikasi uptrend. Sementara kalau kita lihat dari time frame 4 jam, pergerakan dari XRP ada potensial double bottom di sini, di mana level 0,47, 0,48 ini menjadi support kuat untuk XRP. Let's say kalau dia beneran double bottom, maka konfirmasi yang harus ditembus yaitu XRP harus mampu melampaui level resistance di 0,57 dolar. Kalau berhasil, maka target terdekat untuk XRP yaitu balik ke 0,6 dolar lagi, teman-teman. Oke, itu dari XRP sendiri. Next kita akan bahas untuk Coq Inu ya. Coq Inu adalah salah satu meme token milik atau yang running di blockchain Avalanche. Coq Inu ini meme token dengan tema ayam, teman-teman. Ayam-ayaman, ayam goreng. Jadi Coq Inu sendiri bisa dibilang salah satu meme token yang memang cukup rame di awal 2024 ini ya, dan mendapatkan banyak perhatian teman-teman. Meme token ini kalau kita lihat dari popularitasnya di Twitter itu lumayan ya, mendapatkan banyak engagement yang menunjukkan bahwa koin token ayam goreng ini token ayam-ayaman ini bisa dibilang menjadi salah satu tren. Dan meme token sekarang itu banyak trennya teman-teman. Ada yang tema anjing, tema kucing, tema kodok ya, tema kodok, terus tema ayam,
tema Gecko. Siapa nih yang udah cuan di Gecko ya? Jadi ada juga tema-tema tokek dan tema-tema yang lain. Jadi intinya meme token kebanyakan tema-temanya aneh-aneh, tapi justru token-token meme itu sering mendapatkan apa namanya kenaikan harga yang lumayan signifikan dan Kok Inu salah satunya. Ini salah satu project yang ada di Avalanche yang cukup besar kalau aku perhatikan teman-teman. Kita lihat ya dari holder milik dari Kok Inu itu paling banyak dipegang oleh beberapa wallet ini. Mayoritas mereka masih dipegang oleh wallet bandar ini teman-teman dengan kepemilikan sampai 25%. Sisanya ada wallet terbesar kedua juga dengan kepemilikan hampir 8% dari total yang beredar. Kemudian ada wallet dari Bybit, ini retail ya, punya 5%. Terus ada juga CoinSpot, Joe LP, Get.io Wallet, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari susunan atau dari kepemilikan beberapa holder terbesar dari Kok Inu, saya rasa potensinya masih sangat-sangat bagus karena dia masih dipegang oleh beberapa whales yang tentunya akan punya peran penting dalam menggerakkan harga Kok Inu ke depannya. Gitu. Jadi masih ada bandarnya, belum kabur. Semoga ini bisa menjadi indikasi yang bagus sih untuk Kok Inu. Nah, bicara-bicara tentang supply ya, supply Kok Inu ini ada di 69,4 triliun Kok, teman-teman. Wow, banyak ya, teman-teman. Dan uniknya dia sudah mencapai maksimum supply. Cepat banget. Kalau kita perhatikan, exchange yang bisa memperdagangkan Kok Inu ada di Bybit, Trader Joe, terus KuCoin, Get.io, HTX, Maxi, Bitget, dan kawan-kawan. Belum ada listing di exchange besar kayak Binance ataupun Coinbase. Dengan maksimum supply yang sekian banyak ini, saya rasa ada sesuatu yang harus dikompromikan, teman-teman. Jadi gini, kalau sebuah project token apapun itu, kalau dia mau listing di sebuah exchange, biasanya sih akan ada beberapa jumlah koin yang akan dibagikan oleh developernya kepada exchange. Jadi kalau kita lihat dari sini kan supply maksimum dari Kok ini sudah tercapai ya. Artinya jatah untuk exchange yang mau melisting token ini akan diambil dari beberapa pemilik wallet ini. Nah, semuanya ini tergantung sih teman-teman. Kalau seandainya nih ternyata yang pegang jumlah Kok paling banyak ini adalah developernya, maka akan ada kemungkinan beberapa persen dari kepemilikan holder ini akan dibagikan kepada exchange kalau exchange-nya mau melisting token ini gitu. Jadi ibaratnya kayak gitu. Makanya kalau kita perhatikan sih dari komposisi yang seperti ini, Kok Inu harus kalau dia mau listing ya di exchange besar, mereka harus kayak ngasih jatah kepada exchange teman-teman sekian persen dari total supply yang ada di Kok Inu. Itu sebagai bonus untuk exchange yang mau melisting. Jadi kalau kita perhatikan dia sudah mencapai maksimum supply ya, kita nggak tahu kedepannya apakah Kok Inu masih bakalan listing di exchange besar atau enggak. Itu butuh kompromi, balik lagi ke sana. Itu sih. Nah, sebagai meme token kita lihat dari price action-nya ya. Jadi Kok Inu dilihat dari price action-nya overall lumayan menarik. Teman-teman, kemarin dia sempat drop dari strong resistance di kisaran level 0,05 kali 38 ya. Untuk kedepannya kita akan hapus 0,5 kali ya teman-teman, kita akan pakai 0,38 aja biar nyebutnya lebih gampang. Jadi teman-teman udah bisa kira-kira lah harganya di berapa teman-teman. Jadi intinya 0,50 di belakang koma itu aku tidak sebutkan ya. Nah, kalau kita perhatikan dari segi pergerakan, Kok Inu ini sempat mencapai level 0,65, teman-teman. Akhirnya dia drop, turun, dan turunnya sampai 0,29. Lumayan dalam, dan saat ini sih, kalau kita perhatikan, ini masih potensial kelanjutan penurunan. Kalau kalian perhatikan secara teknikal, ini ada pola namanya descending triangle pattern. Nah, ini teman-teman. Descending triangle pattern di breakdown oleh pergerakan dari Kok Inu. Ini ya triangle patternnya di breakdown. Dan biasanya sih untuk target kita bisa ambil dari sini ke sini.
pindahkan ke sini, dan targetnya sebenarnya sudah achieve ya teman-teman, di 0,21 dolar, dan harusnya sih dari sini kita bisa melihat pergerakan kok ini udah mulai stabil, udah mulai konsolidasi kembali. Jadi masih dalam proses penurunan teman-teman. Nah sekarang tinggal kemana kok ini bakalan berlabuh. Kalau dia mampu keluar dari triangle yang baru ini, mungkin dia mengalami kenaikan, maka tren bullish akan lanjut ke Kok Inu, dan potensial Kok Inu ini bisa aja mencapai level-level yang lebih tinggi. Ini potensial ada wave 1. Sorry. Ini harusnya di wave satunya di situ ya, teman-teman. Kita potensial running ke wave. Nah, ini wave 1, wave 2. Kalau ini beneran merupakan konsolidasi bullish, maka kemungkinan wave 3, wave 4 dan juga wave 5, teman-teman. Namun apabila ya nanti pergerakan dari Kok Inu ternyata tidak seperti itu, ya kan, dia justru malah breakdown dari pola triangle ini, potensial dia buat balik lagi ke target support kisaran 0,2 dolar, teman-teman. Bisa teman-teman pertimbangkan di level tersebut untuk Kok Inu. Sebagai meme token sih saya rasa pergerakan dari Kok Inu ini bakalan lumayan menarik untuk dinanti, sebab meme token kebanyakan naiknya barengan. Misalkan Shiba, Doge, PP, biasanya naiknya kompak teman-teman. Dan Kok Inu kemungkinan bakalan salah satu perwakilan dari Avalanche yang juga sama mengalami kenaikan. Let's say kalau tren koin-koinan meme itu kembali digoreng ya. Untuk saat ini sih gitu aja paling buat Kok Inu, kita masih menunggu kemana pergerakan arah selanjutnya dari market. Kita membutuhkan konfirmasi. Apakah dia bakalan break up atau dia justru malah breakdown dari triangle ini. Yang bisa diperhatikan jika Kok Inu break up atau naik teman-teman di atas 0,32 itu merupakan level resistance, maka arah berikutnya adalah balik ke 0,5. Kalau dia breakdown maka konfirmasinya ada di 0,26. Let's say kalau dia breakdown, target berikutnya ke 0,2 dolar saja. Itu ingat 050 di belakang koma aku hapuskan jadi biar nggak terlalu panjang nyebutinnya ya. Itu aja buat pembahasan XRP sama Kok Inu, semoga bisa bermanfaat. Gimana nih buat teman-teman yang udah pegang tokennya, apakah udah gain cuan atau justru malah sedang floating loss? Kalian bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman kalian hold XRP dan juga Kok Inu. Guys, kita juga punya komunitas diskusi di Telegram di sini, teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin punya akun Telegram yang mau join, bisa sama-sama berdiskusi di komunitas kita ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja. Akhir kata saya Andre, makasih.